Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-kiram, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kita dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hati dan amal kita, dengan hati yang senantiasa mengagungkan Allah, dengan amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga senantiasa memuji Allah Jalla wa'ala dengan segala macam pujian. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Tabaraka wa taala, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap Rabu sore, membahas tentang doa, wirid, dan amalan sehari semalam. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang salat duha yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendapat yang rajih dari pendapat ulama. Sesuai dengan urutan aktivitas dan kegiatan manusia, maka biasanya seorang muslim setelah melakukan salat duha, yaitu salat syuruq, salat di awal duha, maka kegiatan yang biasa dilakukan adalah yaitu mandi. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang mandi. Mandi yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan pendapat yang rajih dari pendapat ulama. Para jemaah sekalian, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandi merupakan perkara muamalah yang mana asal hukumnya adalah mubah. Asal hukumnya adalah mubah. Kita tahu dalam ilmu usul fikih, karena mubah itu salah satu ahadul ahkami at-taklifiyatil khamsah. Salah satu hukum taklifiyah. Nah, mubah adalah perkara yang tidak berkaitan dengan pahala dan juga tidak berkaitan dengan dosa. Jadi mandi itu perkaranya mubah. Jadi ketika seorang mandi, maka jangan berharap mendapatkan pahala. Demikian pula ketika seorang mandi, tidak ada seorang dikatakan berdosa ketika dia melakukan mandi tertentu. Jadi para jemaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asal hukum mandi adalah mubah.
Tidak dikatakan mandi menjadi wajib atau sunnah kecuali ada dalil yang memerintahkan mandi tertentu. Juga tidak dikatakan ya suatu jenis mandi terlarang dalam Islam, ya, baik itu terkait dengan caranya, tempatnya, dan lain sebagainya, kecuali ada dalil yang melarang. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak usah bingung. Ya, ketika kita akan mandi saja, karena mandi perkara mubah. Yaitu suatu perkara yang tidak terkait dengan pahala dan dosa. Mandi ya dalam bahasa Arabnya adalah al-ghusl. Ya bi dhammil ghim, al-ghusl. Sedangkan mandi itu sendiri para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya ada kaidah dalam Islam bahwa al-umurul mubahat tanqalibu ta'at bin niyati salihah. Perkara-perkara mubah bisa menjadi suatu ibadah ketika diniatkan dengan niat yang saleh, dengan niat yang baik. Ya. Jadi karena para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala kalau kita membahas tentang niat, fungsinya sangat banyak sekali. Ya, fungsinya sangat banyak sekali. Selain niat merupakan rukun, ya, juga niat membedakan antara perkara mubah dengan perkara ibadah. Perkara mubah dengan perkara ibadah, seperti misalnya mandi. Para ulama memberi contoh misalnya mandi. Apa yang membedakan ya seorang mandi junub dengan mandi biasa? Niat. Seandainya seorang mandi junub tidak dengan cara mandi junubnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mandi ya meratakan air ke seluruh tubuh, dia basahi seluruh tubuhnya. Apakah dia dikatakan mandi junub? Naam, dikatakan mandi junub ketika dia meniatkannya. Ketika dia meniatkannya. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, suatu perkara bisa menjadi ibadah meskipun tidak ya ada dalil atau belum ada dalil yang memerintahkan perkara mubah tersebut. Allah Jalla wa Ala misalnya menyuruh kita untuk makan dan minum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita makan dan minum. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Kulu washrabu kulu washrabu min ghairi sarafin wala makhila." Makanlah dan minumlah tanpa berlebihan dan tanpa ada unsur kesombongan. Tapi apakah makan menjadi ibadah? Tidak. Demikian pula minum. Tapi makan menjadi ibadah ketika seorang makan lalu berniat dengan makan, yaitu dengan makan dengan pola yang sehat, dengan pola makan yang sehat, lalu dia bisa sehat, dengan kesehatannya, dengan nikmat sehatnya, dia bisa lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala, maka makannya menjadi ibadah. Demikian pula pada kasus minum, pada kasus pakaian, pada kasus mandi, dan seterusnya. Tapi para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa menjadi suatu ketaatan yang tadinya mubah adalah dengan niat yang baik. Tetapi para ulama berijma' perkara maksiat, perkara yang haram tidak bisa berubah menjadi kebaikan ya dengan niat yang baik. Yang bisa berubah menjadi kebaikan dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala hanya perkara mubah. Taib, mandi para ulama menyebutkan
Ya, ada yang disebut dengan mandi ibadah, ada yang disebut dengan mandi mandi ritual atau mandi mandi kebiasaan. Jadi kebutuhan seorang untuk mandi. Ya, al-ghusl adi, jadi suatu kebiasaan, kebutuhan seorang untuk mandi. Dan itu bukan mandi yang ibadah. Ada mandi ibadah dan ada mandi kebiasaan, kebutuhan. Apa yang membedakan antara mandi ibadah dengan mandi kebutuhan dan kebiasaan? Para ulama menyebutkan ada beberapa pembeda. Ada dua pembeda atau dua perbedaan yang menonjol antara mandi ibadah dengan mandi kebiasaan dan kebutuhan. Yang pertama adalah niat. Yang membedakan antara mandi ibadah dengan mandi kebiasaan adalah niat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amal bergantung daripada niatnya. Yang kedua adalah al-bada'atu bil wudu. Al-bada'atu bil wudu. Di mana ciri-ciri mandi ibadah adalah dimulai dengan wudu berdasarkan hadis Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Ya, jadi ciri daripada mandi ibadah di mana yang pertama mandi ibadah diniatkan untuk melakukan mandi tertentu, apakah dia mandi junub, mandi dari haid dan nifas, mandi Jumat dan seterusnya. Yang kedua, pembeda yang kedua antara mandi ibadah dengan mandi biasa adalah dimulai mandi ibadah dimulai dengan wudu meskipun hukumnya sunnah. Nah, dan sebagian ulama menambahkan perbedaan yang ketiga adalah al-bidayatu bisyaqqil aiman. Jadi mandi ibadah disunnahkan untuk dimulai dari sisi kanan. Ya, al-bidayah bisyaqqil aiman. Jadi ketika seorang mandi junub misalnya, maka disunnahkan menyiram bagian tubuh sisi kanan terlebih dahulu, karena hal itu merupakan sunnah pada proses mandi ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang mandi dalam Islam, mandi ibadah dalam Islam itu ada beberapa macam. Jadi mandi ini adalah mandi yang ada perintahnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah mandi tersebut bersifat wajib atau sunnah? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada beberapa macam mandi. 3 di antaranya adalah mandi yang disepakati oleh para ulama akan wajibnya mandi tersebut. Jadi ulama berijma, sebagaimana nukil Ibnu Hajar Asqalani, bahwa ada 3 jenis mandi yang wajib. Tidak ada khilaf di antara para ulama akan wajibnya 3 mandi tersebut. Yang pertama adalah al-ghuslu minal janabah, mandi junub. Yang kedua al-ghuslu minal haid, mandi setelah bersih dan suci dari haid.
Yang ketiga adalah al-ghuslu minan nifas. Mandi setelah bersih dan suci dari nifas. Selain 3 jenis dan macam mandi tersebut, terjadi khilaf para ulama tentang hukumnya. Ada beberapa jenis mandi yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama antara wajib dan sunnah. Yang pertama yaitu mandi Jumat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mandi Jumat. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Jumhur ulama mengatakan mandi Jumat adalah sunnah. Sementara sebagian ulama, yaitu riwayat dari Imam Malik dan Ahmad, dan juga pendapat Ibnu Hazm Al-Dhahiri rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan bahwa mandi Jumat hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yaitu melalui hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat, yaitu mandi untuk sholat Jumat, wajib atas setiap laki-laki yang baligh. Ya, ini salah satu dalil para ulama yang mewajibkan mandi Jumat. Walaupun wallahu alam yang sahih bahwa mandi Jumat adalah sunnah. Dari mana kewajiban atau hukum wajib mandi Jumat menjadi sunnah? Hadis yang memalingkan dari hukum wajib salat mandi Jumat dari wajib menjadi sunnah adalah hadis Samrah bin Jundub. Ya, Samrah bin Jundub, dan hadis itu sahih. Ya, hadis itu sahih, dihasankan oleh Syekh Albani. Hadis itu adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya, yaitu hadis Samrah bin Jundub berkata, "Man tawaddaa yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat, fabiha wa ni'mat. Wa man ightasala fal ghusl afdal." Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu suatu hal yang baik. Lihat kata Nabi alaihi salam, "Man tawaddaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat." Barang siapa yang hanya berwudu pada hari Jumat, maka itu suatu hal yang indah dan baik. Wa man ightasala, tetapi yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih baik. Ini jelas sekali hadis yang memalingkan dari hukum wajib kepada sunnah. Ya. Kemudian mandi ibadah yang juga diperselisihkan hukumnya oleh para ulama antara wajib dan sunnah adalah mandi di hari Id. Apakah itu hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Dasar dalilnya, dasar dalil disunnahkannya atau disyariatkannya mandi di hari Id adalah beberapa hadis dari Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yaumal fitri wal adha. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Idul Fitri Adha itu mandi, yaitu melakukan mandi ibadah. Kemudian juga ada athar dari Ali bin Abi Thalib, di mana ada seorang bertanya kepada Ali tentang mandi. Lalu Ali menjawab karena dia tidak begitu paham pertanyaan dari orang tersebut. Beliau menjawab, "Ightasil kulli yaumin in syi'ta." Kamu silakan mandi setiap hari, silakan, tidak ada larangan. Faqala la.
al-ghusl ladzi huwa al-ghusl. Yang saya maksud adalah mandi ibadah. Mandi ibadah itu apa saja? Apa kata Ali? Dan athar ini sanadnya sahih sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi dalam sunannya dan juga Imam Syafi'i dalam mustadnya. Di mana Ali ketika ditanya tentang mandi ibadah, beliau sebutkan beberapa mandi ibadah. Yang pertama, yaumul jum'ah, yaumu arafah, wa yaumun nahar, wa yaumul fitr, yaitu mandi di hari Jumat, mandi ihram, mandi di hari Arafah, karena pada saat maksudnya mandi Arafah itu mandi ihram, karena seorang yang melakukan haji tamattu, jadi dia baru mulai mandi karena dia baru mulai ihram pada tanggal pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, ya, pada tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, kemudian hari nahar, hari Idul Adha, wa yaumul fitr, dan hari Idul Fitr. Jadi dari dalil-dalil yang ada ini, ya, maka para ulama berdalil akan bahwa mandi Id di hari Id adalah ibadah. Apa hukumnya? Yang sahih sunnah. Yang sahih adalah sunnah. Kenapa? Karena tidak ada dalil wallahu alam yang lafadznya perintah. Kita tahu ada kaidah mengatakan kalau suatu ibadah tetapi hanya berdasarkan perbuatan Nabi, maka perbuatan Nabi kalau itu merupakan syariat yang juga berlaku bagi umatnya, maka hanya dipahami sunnah. Karena kalau suatu perkara, suatu amal dinyatakan wajib, harus ada perintahnya. Kalau sekedar perbuatan Nabi alaihissalam, maka puncaknya hanya dipahami sekedar sunnah. Karena ada kaidah lain berkata, karena harus ada perintah, yaitu al-amru yaqtadil wujub, bahwa perintah itu melahirkan hukum wajib. Dalam perkara salat Id tidak ada perintah secara langsung, baik itu dari Allah Jalla wa'ala, terutama di Rasulullah SAW. Jadi hanya sekedar perbuatan kalau memang sahih dari Nabi alaihissalam, atau jawaban dari Ali tentang beberapa jenis mandi ibadah. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah yang merupakan mandi ibadah adalah mandi, ya, mandi ihram. Yang berikutnya adalah mandi ihram. Ketika seorang akan berihram, maka disunnahkan untuk mandi. Disunnahkan untuk mandi. Karena Nabi alaihissalam sebelum beliau berihram, beliau mandi terlebih dahulu. Jadi, dan tidak ada khilaf di antara ulama tentang hukum mandi ihram, ya, bahwa mandi ihram merupakan sunnah. Kemudian berikutnya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang merupakan mandi ibadah adalah dalilnya mandi ihram yaitu hadis Zaid bin Thabit. Hadis Zaid bin Thabit dikatakan annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasal. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan Imam Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian ihram, tajarrada li ihlali, sudah memakai pakaian ihram, kemudian beliau tajarrad li ihlali, jadi beliau melepaskan pakaiannya untuk persiapan ihram, lalu beliau mandi. Jadi beliau sebelum memakai pakaian ihram, beliau mandi terlebih dahulu. Dan juga Nabi alaihissalam memerintahkan Asma binti Umais untuk mandi ketika beliau bersih, ya, ketika beliau haid atau nifas, ketika beliau nifas,
maka beliau tetap memerintahkan Asma binti Umais untuk mandi pada saat beliau akan ihram, pada saat beliau ihram untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian mandi ibadah berikutnya adalah mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam, yaitu mu'allaf. Ya, yaitu mu'allaf. Dalam masalah ini, ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam. Di sana ada 3 pendapat ulama. Pendapat ulama yang pertama itu merupakan ya madhab Malik, Imam Malik dan Imam Ahmad, dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm dan oleh Imam Mundhir al-Khattabi, di mana menurut mereka hukum mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam adalah wajib secara mutlak. Dasar dalil mereka adalah hadis Qais bin Asim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, di mana ketika Qais bin Asim baru masuk Islam, amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaghtasila bima'in wa sidr. Di mana Rasulullah SAW memerintahkan, menyuruh Qais bin Asim untuk mandi dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Nah, ketika perintah itu asalnya wajib, maka menurut Imam Malik dan Ahmad, maka mandi bagi orang yang baru masuk Islam adalah wajib secara mutlak. Yang menguatkan wajibnya mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam, hadis Thumamah bin Uthal, di mana Nabi SAW ketika Thumamah bin Uthal baru masuk Islam, beliau mengatakan kepada Thumamah, idhabu bihi ila ha'iti bani fulan famuruhu ayyaghtasil. Bawa dia ke ha'it bani fulana, bawa dia ke dinding bani fulan, ke ha'it bani fulan. Jadi bawa dia ke tempatnya bani fulan, suruh dia mandi, muruh ayyaghtasil, suruh dia mandi. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Pendapat yang kedua, yang merupakan pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan, bahwa mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam itu tidak wajib, tapi hanya sunnah. Dia dikatakan wajib ketika dia masuk Islam dalam keadaan junub. Jadi diwajibkan mandi karena junubnya. Fayajibul ghusl. Beliau katakan yustahabbul ghuslul kafir illa idza kana ala janabatin qabla islami. Fayajibul ghusl. Ketika dia selama ini tidak pernah mandi junub, sampai dia masuk Islam, maka kata Imam Syafi'i, maka dia wajib mandi karena junubnya, bukan karena kekafirannya. Dan ini menurut mereka. Dan bahkan Imam Nawawi menukil kesepakatan para ulama dalam kitab Al-Majmu'. Dalam kitab Al-Majmu'. Dan ada qaul dari sebagian ulama Hanafiyah yang menguatkan pendapat bahwa mandi bagi orang kafir adalah, yang baru masuk Islam, adalah sunnah. Adapun mazhab Abu Hanifah, beliau mengatakan tidak ada dalil yang mewajibkan mandi bagi seorang kafir yang baru masuk Islam. Tidak ada dalil yang mewajibkannya, yang ada hanya anjuran. Jadi sekedar amalan sunnah, Maka beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Mabsut
dan juga kitab Syarah Fathul Qadir, di mana Imam Abu Hanifah berkata, lajibu 'alal kafir idza aslama al-ghuslu mutlaqa. Tidak wajib atas orang kafir yang baru masuk Islam untuk mandi secara mutlak, yang ada hanya sunnah saja. Wallahu alam. Mana ya yang sahih di sini adalah kita terapkan adabul khilaf. Ketika suatu amal dikhilafkan para ulama antara wajib dan sunnah, maka kita tidak perlu menyampaikan ini wajib atau sunnah, tapi setiap yang baru masuk Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan atau anak-anak, kita suruh ya mereka untuk mandi, terlepas apakah mandi bagi orang yang masuk Islam apakah wajib atau sunnah. Jadi khurujun minal khilaf, dalam rangka menghindari perbedaan pendapat para ulama, karena memang jelas sekali dalilnya bahwa mereka sepakat bahwa mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam adalah ibadah. Mereka sepakat. Makanya kita anjurkan siapapun yang baru masuk Islam untuk melaksanakan mandi ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandi ibadah berikutnya ya. Mandi ibadah berikutnya adalah mandi ketika seorang baru sadar dari pingsan. Dan ini ibadah berdasarkan dalil yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi ketika seorang baru sadar dari pingsan, ya, maka disunnahkan untuk mandi. Dalilnya apa? Sebagai saya sebutkan tadi, di mana Nabi alaihissalam irtasala minal ighma, di mana Rasulullah SAW beliau mandi setelah beliau pingsan. Wadzalika kana fi maradhi mauti. Ya. Jadi ketika beliau sakit-sakitan pada saat mendekati ajal beliau pingsan. Dan beliau mandi setelah pingsan. Waqad nuqila al-ijma'u 'ala istihbabi. Dan para ulama berijma' bahwa mandi ya bagi seorang yang baru sadar dari pingsan adalah sunnah. Sebagian ulama mengkiaskan mandi ini dengan mandi orang yang baru waras. Orang yang baru kembali normal dari kegilaan atau ketidakwarasan atau dari kelainan jiwa. Ketika seorang sudah berhasil disembuhkan dari kelainan jiwa, maka disunnahkan untuk mandi. Wa qasal ulama al-ifaqa minal junun 'alal ighma. Jadi ketika seorang mengalami ketidakwarasan jiwanya, ada kelainan jiwa bertahun-tahun sekian lama, setelah itu alhamdulillah bi ni'mati minallah, bi rahmatillah, berkat rahmat dari Allah Jalla wa ala, akhirnya dia sembuh kembali normal, maka disunnahkan untuk mandi. Kemudian berikutnya, mandi ibadah adalah mandi ketika seorang akan masuk Mekah. Jadi ini tidak terkait dengan dengan ihram, di mana setiap seorang akan mandi, setiap orang akan masuk ke Mekah disunnahkan untuk mandi berdasarkan hadis Abdullah bin Umar annahu kana la yaqdimu Makkah illa bata bi dhi tuwa hatta yusbih wa yaghtasil thumma yadkhulu Makkah nahara wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi disunahkan bagi akan masuk Mekah, baik dalam keadaan ihram atau dalam keadaan tidak sedang ihram, maka sunnah bagi akan masuk kota Mekah, ya, karena jelas ada perbatasannya itu. Jadi Mekah yang sudah melampaui batas haram, maka sebelum masuk disunnahkan untuk mandi. Kata Ibnu Umar dulu, setiap beliau akan masuk kota Mekah, beliau bermalam dulu di namanya wilayah di Tua. Sampai pagi beliau mandi baru masuk kota Mekah di siang harinya. Lalu ditanya, kenapa beliau mandi sebelum masuk Mekah? Beliau katakan,
karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mandi ibadah berikutnya ya adalah mandi bagi yang memandikan mayit. Jadi setelah memandikan mayit disunnahkan untuk mandi berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, karena hadis ini hadis hadis Abu Hurairah dihasankan oleh Ibnu Hajar dan juga oleh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana bunyi hadis Abu Hurairah adalah man ghassala maitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit atau jenazah, maka hendaknya dia mandi. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bagi yang telah memandikan mayit atau jenazah disunnahkan baginya untuk mandi. Kemudian mandi ibadah berikutnya adalah mandi ya yang disunnahkan bagi yang akan melakukan hubungan intim suami istri untuk ronde kedua. Jadi ketika dia ingin melakukan jima atau hubungan intim kembali dengan istrinya, maka disunnahkan ya bagi laki dan suami tersebut untuk kembali mandi. Kalau itu merasa berat, maka disunnahkan untuk berwudu. Tapi kalau dia memang sanggup mungkin untuk menambah stamina dan kekuatannya, maka disunnahkan untuk mandi ketika dia akan melakukan hubungan intim kembali dengan istrinya. Berdasarkan hadis Abi Rafi', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa dhata lailatin ala nisa'i yaghtasil 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Qala faqultu ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahida? Qala hadha azka wa atyab wa athhar. Dari Abi Rafi' bahwa Nabi SAW pernah menggilir istri-istrinya dalam satu malam. Jadi beliau setiap habis hubungan dengan istri yang pertama, lalu beliau menggilir istri yang lain, beliau mandi dulu. Jadi setiap akan menggilir istri yang lain, beliau mandi. Dan demikian seterusnya. Ketika akan menggilir istri yang lain, beliau mandi lagi. Lalu kata Abu Rafi', ya Rasulullah, kenapa tidak mandinya sekalian saja? Jadi setelah berhubungan intim dengan semua istri selesai, baru mandi junub. Kata Nabi alaihissalam, dengan mandi berulang-ulang ketika akan melakukan hubungan intim, yang kedua, yang ketiga, apakah dengan satu istri atau dengan istri yang berbeda, maka itu adalah lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih. Azka, atyab, wa athhar. Lebih bersih, lebih baik, dan lebih suci. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan yang terakhir para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan mandi ibadah adalah mandi ya, disunnahkan mandi bagi yang mengalami istihadhah setiap akan mengerjakan salat. Jadi wanita yang mengalami kelainan pada nifas dan haidnya, di mana dia mengalami kelainan tetap mengeluarkan darah di luar masa tetapnya ya, atau lebih dari 40 hari bagi nifas, atau di masa tetap dia, kalau dia setelah seminggu dia tetap mengeluarkan darah, berarti mengalami istihadhah, kelainan. Maka bagi wanita yang mengalami kelainan pada haid dan nifasnya, dianjurkan untuk senantiasa mandi setiap akan mengerjakan salat. Dasar dalilnya adalah hadis Aisyah, di mana Ummu Habibah ya ustuhidat 7 sinin. Ummu Habibah itu mengalami istihadhah selama 7 tahun. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu Rasulullah ditanya tentang hal itu. Bagaimana solusinya ini? Ummu Habibah mengalami istihadhah selama 7 tahun. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya an taghtasila ya, fakanat taghtasilu likulli shalah, di mana Ummu Habibah senantiasa mandi setiap akan mengerjakan salat. Itulah para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala beberapa mandi ibadah, baik yang disepakati kewajibannya oleh para ulama, atau yang diperselisihkan ya kewajibannya, dan yang disepakati bahwa mandi tersebut adalah sunnah. Tetapi semua mandi yang kita sebutkan tadi, ulama sepakat semuanya adalah mandi ibadah yang dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada faedah tentang mandi. Di mana mandi yang tujuannya, fungsinya mengangkat hadas besar, ya, ketika mandi tersebut fungsinya adalah mengangkat hadas besar, maka setelah melakukan mandi, ya, yang berfungsi mengangkat hadas besar, setelah itu kalau dia ingin sholat tidak perlu berwudu lagi, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Jadi ke orang misalnya ingat kaidahnya adalah ketika seorang selesai telah melakukan mandi yang fungsinya mengangkat hadas besar, kalau dia ingin sholat setelah itu tidak perlu berwudu setelah dia mandi. Ya, kenapa? Pertama dalil Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalil yang sahih dari Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kata Aisyah, "Kana Rasulullah SAW la yatawadda ba'da al-ghusl min al-janabah." Di mana Rasulullah SAW seusai mandi junub, beliau tidak berwudu lagi. Jadi setelah mandi junub, ya, beliau tidak berwudu lagi. Tapi ini tidak ada kejelasan apakah Nabi setelah mandi sholat. Lihat riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Di mana kata Aisyah, "Yaghtasilu wa yusalli rak'atain wa la arahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusl." Wala arahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusl. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud jelas sekali di mana Nabi mandi junub, kemudian beliau salat 2 rakaat, itu salat apa? Yaitu salat subuh atau salat 2 rakaat sunnah fajar. Lalu kata Aisyah apa? Wala arahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusl. Dan saya tidak melihat setelah beliau mandi berwudu kembali. Jadi ini dalil yang sahih bahwa ketika seorang telah mandi yang fungsinya mengangkat hadas besar, apakah itu mandi junub, atau mandi dari haid, atau mandi dari nifas, maka setelah itu dia tidak perlu wudu lagi. Silakan langsung sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Tidak perlu berwudu lagi. Apa dasar yang menguatkan itu? Ya, yang pertama, ya, ini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi dalil Aisyah adalah dalilnya jumhur ulama, mayoritas ulama, dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kaidahnya adalah di mana kaidah daripada yang menguatkan kata mereka adalah di mana mereka mengatakan li'anna taharatal janabah taqdi ala taharatil hadath, ya, taqdi ala taharatil hadath lianna mawani al janabah akthar min mawani al hadath, yaitu hadath al asghar. Karena mandi junub contohnya itu dia juga termasuk di dalamnya mensucikan hadas kecil. Penghalang-penghalang hadas, penghalang-penghalang yang dihalangi oleh junub itu lebih banyak, lebih ketat dibanding penghalang-penghalang hadas kecil. Apakah seorang boleh misalnya baca Quran ketika dia junub? Tidak boleh. Tapi kalau orang hanya hadas kecil, misalnya dia setelah selesai buang air kecil atau buang air besar, para ulama tidak ada kesepakatan. Mereka hanya mengatakan dianjurkan bagi yang mengalami hadas kecil untuk berwudu ketika akan baca Quran. Nah, jadi dari sinilah mereka mengatakan, maka bagi yang melakukan mandi yang sifatnya mengangkat hadas besar, maka setelah itu dia tidak perlu lagi, ya, melakukan wudu ketika dia akan sholat. Apakah mandi itu mandi ibadah, mandi hadas dari hadas besar, apakah di dalamnya ada wudu atau tidak? Ya, itu ya tidak membedakan. Misalnya mandi junub yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, ada wudunya, dimulai dengan wudu. Kalau dia tidak melakukan wudu misalnya, karena berwudu sebelum melakukan mandi, memulai mandi adalah sunnah. Kalau dia hanya meratakan air ke seluruh tubuh dan niatnya mandi junub, setelah itu dia langsung sholat. Boleh atau tidak tanpa wudu? Boleh. Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha ini. Kemudian para jemaah sekalian, yang terakhir daripada pembahasan tentang mandi pada sore hari ini adalah ketika seorang misalnya, ya, ketika seorang mengalami junub dan juga
akan mandi Jumat pada hari Jumat dan juga mengalami junub, apakah dia perlu melakukan mandi 2 kali atau cukup mandi 1 kali tapi dengan 2 niat? Yang sahih menurut pendapat mayoritas ulama, ketika seorang di pagi hari mengalami junub dan dia juga ingin sekalian mandi Jumat, maka sebaiknya cukup baginya 1 kali mandi ya dengan 2 niat, niat mandi junub dan niat mandi Jumat. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menukil ijma', walaupun ijma'nya dibatalkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam Muhalla dan juga ya disanggah oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah. Jadi ala kulli hal, bagi seorang yang junub di pagi hari dan dia akan mandi karena dia sholat subuh, tapi juga dia ingin sekaligus atau sekalian mandi Jumat, maka sebaiknya 1 kali mandi dengan 2 niat, karena ini sejalan dengan inti agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mudah, sebagaimana yang Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah selalu menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak pernah menginginkan kesulitan. Demikian para jemaah sekalian, pembahasan kita tentang mandi yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam dan juga sesuai dengan pendapat yang rajih dari pendapat ulama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiqh atas materi yang telah sampaikan di kesempatan sore hari ini Ustaz. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ibu Ira di Sumatera. Ibu Ira di Sumatera. Silakan Ibu Ira. Mau bertanya Pak. Ya, silakan. Itu, Pak, kalau head itu kalau belum selesai tidak boleh cukur rambut atau memotong kuku, mandi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawabnya. Silakan Ustaz. Seorang wanita yang haid tidak terlarang untuk mencukur rambut, ya, memotong kuku tidak dilarang karena memang pada asalnya hal-hal itu adalah mubah, tidak terlarang kecuali memang ada dalil yang melarang. Jadi boleh, tidak terlarang, tidak ada larangan seorang yang sedang haid, wanita yang sedang haid atau nifas mencukur rambut, memotong rambut, merapikan rambut, memotong kuku dan lain sebagainya, tidak ada larangan. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiqh atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Dan berikutnya masih kami angkat pertanyaan telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Budi di perjalanan. Dengan Pak Budi di perjalanan. Silakan Pak Budi pertanyaannya. Ya, terkait tadi dengan bahwa kalau sudah mandi besar seperti mandi janabah itu tidak perlu wudu. Itu ada pendapat bahwa karena pada saat mandi masih menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, jadinya harus tetap wudu gitu. Itu bagaimana menurut Ustaz ya? Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Cukup Pak Budi? Ya. Cukup, jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Rasulullah SAW yang sahih bahwa menyentuh kemaluan ya baik dengan tangan kanan maupun tangan kiri adalah membatalkan wudu. Itu yang sahih. Karena itu adalah hadis yang terakhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salam, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia hendaklah berwudu. Jadi kalau maksud dengan ketika seorang misalnya mandi dari junub atau dari haid atau nifas, kalau dia menyentuh kemaluannya di saat mandi, setelah itu dia tidak menyentuh lagi setelah selesai, maka tidak perlu wudu lagi. Kecuali setelah dia selesai mandi, kemudian dia mengeringkan badannya, ya, karena kan basah. Setelah itu dia mengeringkan badannya dengan handuk, kemudian tanpa sengaja tangannya menyentuh kemaluan. Apakah dia harus berwudu? Ya, berarti dia harus berwudu karena dia sudah karena dia batal. Nah, masalahnya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, apakah mandinya di sini sebetulnya yang sahih? Karena di sini ada keraguan. Karena kan yang membatalkan, kata Nabi alaihissalam, menyentuh kemaluan membatalkan wudu, yaitu bersuci dari hadas kecil. Apakah
dengan menyentuh kemaluan juga membatalkan mandi yang dengannya terangkat hadas besar dan hadas kecil. Ala kulli hal, ya, demi ya menjaga kehati-hatian ketika seorang, karena di sini penjelasan Aisyah hanya mengatakan bahwa Nabi alaihissalam selesai mandi dari mandi janabah, beliau tidak wudu. Ya, tidak wudu. Kita lihat hadis yang lain, ketika menyentuh kemaluan kata Nabi berwudu. Maka yang tidak perlu wudu, yang tidak menyentuh kemaluan selesai mandi ketika dia mengeringkan badannya, gitu loh, dengan handuk. Kalau ternyata menyentuh tanpa sengaja atau dengan sengaja, maka sebaiknya berwudu sebelum dia akan mengerjakan salat. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Dan berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui telepon. Nah, silakan untuk yang selanjutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Sifa di Bekasi, Ustaz. Ya, silakan Abu Sifa. Pertanyaannya apa? Afwan Ustaz, Anda mau tanya, kalau dalam mandi janabah, mandi junub, apakah ada niat khusus nggak? Untuk niat khusus ada nggak hadisnya yang menerangkan itu, Ustaz? Baik. Terus yang kedua, Anda mau tanya satu lagi. Kalau kita habis bersetubuh dengan istri, apakah mandi itu sudah cukup mewakilkan dan tidak perlu berwudu lagi, Ustaz? Mohon Baik. pencerahannya, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah wa jazakallah khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Nah, mandi khusus niat ya, niat untuk melakukan suatu amal termasuk mandi itu harus dilakukan. Yang disebut dengan niat khusus karena niat itu merupakan rukun. Kalau kita lihat pembahasan tentang mandi junub misalnya, maka para ulama menyebutkan dua syarat sahnya mandi junub adalah dua. An-niyah wa ifadatu al-ma' ala sa'iril jasad. Yang pertama niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Itu dua rukun mandi junub. Dua rukun mandi haid, mandi nifas. Kalau seandainya seorang tidak niat secara khusus, tidak sah. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal bergantung niat. Dan niat menurut sebagian ulama adalah syarat sahnya ibadah. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam Qawaid Sa'diyahnya, beliau mengatakan an-niyatu syartun li sihhatil amal, bahwa niat merupakan syarat sahnya amal. Jadi ketika seorang mandi junub tidak dengan niat khusus, ya, karena dengan niat khusus membedakan antara mandi ibadah, mandi junub dengan mandi biasa. Apa yang membedakan seorang mandi di pagi hari kalau dia junub? Ya, kalau dia tidak niat. Kalau dia tidak niat berarti apa yang dilakukan? Mandi biasa, mandi pagi. Tapi ketika dia junub lalu dia niat, berarti mandi yang dilakukan adalah mandi ibadah, yaitu mandi junub. Ya, innamal a'malu binniyat. Barang siapa yang mandi sementara dia junub tetapi dia lupa niat khusus, secara khusus, maka alihi al-ghusl martan thaniyah. Ya, alihi i'adatul ghusl, dia harus mandi kembali. Dia wajib, karena mandi yang pertama yang tidak didahului, yang tidak diawali dengan niat secara khusus, maka dia wajib mengulangi mandinya. Kemudian tentang mandi yang dengan mandi ya tertentu dia tidak perlu lagi berwudu, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Jadi mandi ya, al-ghuslu minal hadatsil akbar, ya, minal hadatsil akbar huwa alladhi yajzi 'anil wudu. Jadi mandi ya yang mengangkat hadas besar, maka mandi tersebut mencukupkan kita dari wudu. Jadi kita tidak perlu lagi berwudu. Mana dasar kaidah yang diletakkan oleh jumhur ulama tersebut? Mayoritas ulama adalah tadi hadis Aisyah. Karena kalau orang sudah melakukan suatu perbuatan, misalnya mandi, dan mandinya itu mengangkat hadas besar, termasuk otomatis hadas kecil pun terangkat.
Dan tidak sebaliknya, seorang berwudu misalnya, seorang yang junub hanya berwudu, apakah terangkat hadas besarnya? Tidak. Yang terangkat hadas kecil, hadas besar belum. Tapi ketika seorang melakukan bersuci yang sifatnya mengangkat hadas besar, maka hadas kecil secara otomatis juga terangkat. Walaupun pendapat ulama, mayoritas ulama ini ditentang oleh sebagian ulama Hambali, di mana mereka mengatakan harus diniatkan masing-masing, mandi dengan niat tersendiri, wudu dengan niat tersendiri. Jadi tidak bisa, kata mereka, kalau mandi yang niatnya mandi kemudian termasuk di dalamnya wudu. Walaupun pendapat ini, ya pendapat yang pertama, pendapat jumhur atau mayoritas ulama ada pendapat yang lebih kuat, karena jelas sekali hadis Aisyah di mana Rasulullah SAW kata Aisyah, yaghtasilu wa yusalli rak'atain, lalu beliau tekankan, wala arahu yuhditsu wudu'an badal ghusl. Saya melihat Rasul mandi, kemudian setelah mandi langsung sholat 2 rakaat, dan saya tidak melihat beliau sama sekali berwudu setelah mandi. Dan ini hadis ini dijadikan kaidah para ulama, setiap mandi yang sifatnya mengangkat hadas besar, maka setelah mandi tidak perlu lagi berwudu walaupun dia akan mengerjakan salat. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini dari penanya kita, sama pesan singkat di Jakarta Pusat. Beliau bertanya, Ustaz, apakah mandi junub wajib memakai sampo dan sabun atau cukup menyiram air ke seluruh tubuh saja, Ustaz? Mohon memberikan jelaskan Ustaz, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tidak ada perintah dari Nabi alaihissalam ketika seorang mandi harus menggunakan pewangi, pembersih, apapun. Itu hanya pelengkap saja. Secara kesehatan mungkin lebih baik. Penyempurna saja. Tapi tidak ada kaitan dengan ibadah mandi junub. Karena di zaman Nabi alaihissalam, ya mungkin di saat itu pewangi itu adalah daun bidara. Ya, tetapi ternyata yang kita dapat riwayat tentang mandi, dianjurkan untuk menggunakan daun bidara itu pada proses mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam. Sementara di mandi junub tidak ada keterangan di mana mereka disuruh untuk menggunakan pewangi, ya, apakah pewangi rambut, pewangi tubuh seperti sampo dan sabun dan sebagainya. Maka dalam hal ini para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mandi junub boleh menggunakan sabun dan sampo, juga boleh tidak menggunakan keduanya. Yang penting niat yang khusus, kemudian harus rata air membasahi tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan bagian-bagian yang sulit tersentuh oleh air. Jadi mandi junub itu yang ditekankan. Jadi tidak harus menggunakan sampo, sabun dan sebagainya. Itu hanya secara terkait dengan perkara mubah mungkin lebih baik, lebih mengangkat kuman dan sebagainya dari segi kesehatan, tapi itu tidak terkait dengan ritual ibadah mandi junub dan tidak mempengaruhi kesempurnaan dan keabsahan mandi junub yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala bagi yang mengalami junub, atau mandi besar bagi yang mengalami haid dan nifas. Wallahu taala a'lam. Naam. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, masih ada beberapa saat waktu ke depan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Ummu Sabila, Ustaz. Di mana Ibu? Pertanyaannya gini Pak Ustadz, ya. Jadi kalau nggak salah dengar saya itu uraian mandinya mandi ikhram sepertinya nggak ada ya Pak Ustadz. Apa kita tidak disunahkan mandi ikhram? Baik. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khairan, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan. Mandi ihram sunnah bagi akan melakukan ihram. Baik itu ihram untuk umrah maupun ihram untuk haji. Tapi tidak ada mandi ihram yang disunnahkan seusai salat sunnah.
Karena disebut dengan mandi ihram, mandi yang dilakukan ketika akan berihram. Ya, bukan mandi ihram yang dilakukan setiap selesai salat sunnah. Nah, kalau memang dia sholatnya misalnya di Wadi Wadi Mubarak, Wadi Aqiq atau Bir Ali, di sana disunnahkan sholat 2 rakaat. Setelah sholat sunnah di Wadi Aqiq atau di di Bir Ali, di Miqat Bir Ali, setelah dia sholat sunnah di situ 2 rakaat, kemudian setelah itu dia mandi di situ, mandi di Miqat untuk memulai ihram, itu mungkin, ya. Tapi tidak ada kaitannya sholat sunnah dengan mandi ihram. Mandi ihram itu dilakukan, disunnahkan bagi yang akan melakukan ihram, baik itu ihram haji maupun ihram umrah. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, pertanyaan dari Ibu Sabila, Ummu Sabila, merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini Ustaz, dan sebelum kami akhiri, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ihtitam. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, betapa sempurnanya Islam. Betapa banyak ilmu dalam Islam yang akan mengantarkan kita kepada ibadah dan amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadi bekal kematian kita. Oleh karenanya, coba lihat masalah mandi saja, banyak hal yang baru kita ketahui. Contoh misalnya mandi yang sifatnya mengangkat hadas besar, maka setelah mandi tersebut tidak perlu lagi berwudu ketika akan sholat. Ini ilmu. Berarti ilmu dalam Islam itu luas sekali, banyak. Oleh karenanya, sibukkan, manfaatkan umur waktu kita untuk belajar, menuntut ilmu agama. Jangan disia-siakan umur kita. Makanya menuntut ilmu agama itu ibadah. Merupakan ibadah sunnah terbaik setelah kenabian yang dikatakan oleh para ulama. Jadi, ya kita tidak boleh berhenti belajar. Ya, dan ini pun belum tuntas, insya Allah. Di pertemuan berikutnya kita akan kembali membahas adab-adab mandi yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian penutup daripada kajian sore hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf segala kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.